Perkenalkan, nama saya Marlika Nale, mahasiswa Prodi Psikologi Universitas Nusa Cendana. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana stres dapat menyebabkan penurunan sistem imun di tengah pandemi COVID-19. Untuk mengetahui lebih jelas apa itu stres dan bagaimana stres dapat menyebabkan penurunan sistem imun, yuk simak video berikut ini. Stres adalah reaksi tubuh ketika seseorang menghadapi tekanan, ancaman, atau suatu perubahan. Seseorang biasanya mengalami stres ketika tuntutan yang diberikan padanya lebih besar dari kemampuannya untuk mengatasinya. Stres bisa dialami oleh siapa saja, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Stres merupakan reaksi yang wajar yang dialami semua orang dari waktu ke waktu ketika dihadapkan pada situasi yang membuat seseorang merasa tertekan. Gejala stres. Yang pertama, sulit tidur. Yang kedua, gangguan daya ingat. Yang ketiga, gangguan berkonsentrasi. Yang keempat, perubahan pola makan. Yang kelima, mudah marah dan tersinggung. Dampak dari stres ada dua, yaitu dampak negatif atau distres dan dampak positif atau eustress. Dampak negatif distres memberikan efek tertekan, yaitu merasa terbebani dan tidak nyaman. Sedangkan dampak positif atau eustress memberikan efek menyenangkan, yaitu termotivasi dan menikmati tantangan. Sistem imun atau kekebalan tubuh merupakan kumpulan miliaran sel yang bergerak melalui aliran darah. Mereka bergerak masuk dan keluar dari jaringan dan organ untuk melindungi tubuh dari benda asing seperti bakteri, virus, dan sel kanker. Hubungan antara sistem imun dan stres. Jadi, ketika kita stres, kemampuan sistem kekebalan untuk melawan antigen pun berkurang. Itu sebabnya kita lebih rentan terhadap infeksi. Hal ini disebabkan oleh hormon stres kortikosteroid yang dapat menekan efektivitas sistem kekebalan tubuh menurun ketika kita sedang mengalami stres. Agar terhindar dari stres selama pandemi COVID-19, cobalah lakukan hal-hal berikut agar membuat sistem imun menjadi lebih baik. Yang pertama, lakukan social media distancing. Cara agar tidak stres selama pandemi COVID-19 salah satunya perlu membatasi diri terhadap paparan berita dan media sosial mengenai COVID-19. Dapatkan informasi mengenai COVID-19 secukupnya saja. Yang kedua, berkomunikasi dengan keluarga dan teman. Membangun komunikasi yang positif tidak hanya sebatas dengan orang rumah. Kamu juga bisa memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dengan keluarga yang beda tempat tinggal. Misalnya, kamu bisa melakukan video call dengan orang tua, saudara, atau teman-teman. Yang ketiga, terus mengisi pikiranmu dengan hal-hal yang positif. Keempat, fokus untuk tetap tenang. Dalam masa ini, menjaga pikiran agar tetap tenang sangatlah penting, agar tidak cemas berlebihan dan membuat terpancing emosi. Menjaga pikiran agar tetap tenang, kamu bisa melakukan meditasi dan sadar akan setiap tindakan, dan berolahraga minimal 30 menit sehari untuk mengeluarkan hormon endorfin yang bisa meminimalisirkan kecemasan.